Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini guna mengikuti kegiatan dari Ibu CGP kita. Baiklah, kepada ibu rekan kita Ibu Mailida serta teman-teman semuanya, sekarang kita akan mengikuti tata tertib kegiatan. Yang pertama pembukaan oleh saya sendiri, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga kata pengantar atau penguatan dari guru penggerak, yang keempat yaitu penyebaran budaya positif, yang kelima sesi tanya jawab, dan yang keenam berdoa atau penutup. Baik, yang kedua kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu dimohon persilahkan berdiri. Kepada Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Yang ketiga kata pengantar atau penguatan yang diwakili oleh Ibu Cici atau Ibu Fitri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita sehingga kita dapat hadir di tempat yang sederhana ini, tempat yang kita untuk mengikuti kegiatan. Salawat dari dengan salam, tidak lupa kita sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang saat ini kita rasakan. Yang saya hormati Bapak-Bapak Ibu yang mengikuti seminar kita dalam rangka melengkapi kegiatan aksi nyata modul 1.4 yang akan dipresentasikan oleh Ibu Mailida Saputri selaku JGP Angkatan 11. Untuk ini saya merasa dapat menyambut dan membantu Ibu Mailida dalam proses momen dan penuh harapan dan antusiasme ini, berkumpul untuk berbagi pengetahuan, inspirasi dan bersama-sama. Terima kasih kepada Ibu Fitri. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Ibu Mai. Kepada Ibu Mai kami persilakan dengan segala hormat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Ibu ya. Hari ini kita lanjut untuk mengisi seminar di hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Ya. Jadi kita langsung aja. Hari ini kita akan membahas materi mengenai menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Oke, lanjut. Yes. Di sini adapun konsep inti dari budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi, perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran itu berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini adalah distorsi tentang teori kontrol, mana ada ilusi
guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Lalu ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya. Dalam mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, yaitu stimulus kontrol dari realitas kebutuhan kita manusia. Teorinya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, dari stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teorinya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon selanjutnya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teorinya yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon selanjutnya yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Teorinya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Teorinya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan. Di atas. Betul. Dan pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teorinya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, stimulus respon model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya yaitu model berpikir menang-menang. Disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Sebagai contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, mengenai profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dari Ibu Primary Years Program atau PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dari keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah kebutuhan dasar manusia sehari-hari kita jalankan ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, dengan apa kita bertahan hidup? Yaitu dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan kalau diperlukan ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Seperti apa? Yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi satu sama yang lain, kerjasama, ya, kerjasama menjadi bagian
dalam kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan di sini dimaksud adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengarkan. Kemudian ada yang keempat, kebebasan dasar manusia yang keempat yaitu kebebasan. Salah satunya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan. Dan yang kelima yaitu kesenangan. Dan sebelumnya adalah bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Di sini ada motivasi ya, mengenai posisi kontrol guru, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, ini contohnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Seperti kasus yang tertera, itu kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kasusnya yaitu hormat pada bendera. Bukan kasus ya, ini hukuman ini, penerapan posisi kontrol guru ya. 1, hormat pada bendera selama 1 jam. Yang kedua, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Hukuman ya. Nah, untuk contoh kasus yang tadi, kita sebagai manajer, kita menanyakan kepada siswa ya mengenai kesalahannya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu ya. Kita statusnya sebagai manajer. Nah, siswa, ayo dong ikutin aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Iya, sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Seperti itu ya. Kira-kira contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Sebagai teman dan juga sebagai pemantau. Lanjut. Nah, di sini posisi kontrol apakah aku? Nah, jawabannya di sini siswa, saya sangat kecewa. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Pembentukan keyakinan kelas, 1 bersifat abstrak, 2 berupa pernyataan universal, 3 dibuat dalam pernyataan positif, 4 sedikit saja agar mudah diingat. Nah, kemudian kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Dari segi 3 restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah,
ini adalah bagian dari tahap segitiga rekonstruksi, yaitu ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah validasi tindakan yang salah. Ya, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, contohnya di sini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dari menanyakan keyakinan, berdasarkan prinsip dari teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contohnya ya, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu ya pertanyaannya. Lanjut. Selesai. Ya, jadi ini ya materi kita mengenai segitiga restitusi yang terakhir kita bahas. Ada 3. Jadi adakah di antara teman-teman atau rekan-rekan yang ingin bertanya, saya persilakan. Terima kasih kepada Ibu Mai atas pemaparan tentang budaya positif penerapan di sekolah. Gimana rekan jawab? Ada yang ingin bertanya? Mana ibu-ibu? Mana ibu? Ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertanyaan dari saya. Dengan apa kita dapat mengetahui dan dapat menerapkan posisi kontrol? Salah satunya yaitu seorang murid itu bila melakukan kesalahan membuat dia merasa bersalah. Jadi kita sebagai guru, bagaimana cara kita menerapkan posisi kontrol itu sehingga siswa tersebut ketika dia sudah merasa bersalah, tapi nanti rasa bersalahnya akan hilang pelan-pelan dengan sendirinya. Terima kasih. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan Ibu sangat bagus. Ini akan saya berikan kepada Ibu Mai. Dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Terima kasih. Saya akan coba menjawab mengenai posisi kontrol apa ya untuk kasus kesalahan anak mengapa dia merasa bersalah. Nah, jadi kita di sini salah satunya yaitu posisi kita sebagai manajer ya, dimana posisi kita sebagai manajer sebelumnya kita melakukan pertanyaan tapi dengan tidak langsung menyalahkan si anak. Nah seperti itu ya, seperti yang sudah kita tanyakan tadi, kita menanyakan kepada si anak kira-kira apa sebenarnya kesalahannya dulu. Nah, siswanya dulu yang menjawab, seolah-olah kita memancing kesalahan dia tapi tidak langsung untuk istilahnya menunjuk dia sebagai dia yang salah gitu. Nah ya, jadi posisi kita sebagai manajer sangat penting bagi siswa agar dia merasa tidak melakukan kesalahan, tapi kesalahan tersebut ada pada dirinya dan dia segera untuk memperbaiki kesalahannya supaya menjadi lebih baik lagi. Seperti itu ya. Ada lagi pertanyaan yang lainnya dari rekan-rekan?
Nah, baik. Jadi hanya sampai di sini materi kita hari ini mengenai budaya positif. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Mai yang telah memberikan ilmu-ilmu baru kepada kita semua. Semoga kita dapat menerapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmarita, rekan kerja dari Ibu Melida Saputri. Saya mengucapkan selamat kepada Ibu Melida Saputri yang telah menyelesaikan aksi nyatanya dalam penerapan prakarsa perubahan diri yang telah dibuat. Saya melihat Ibu Melida Saputri ini adalah pribadi yang menyenangkan, pribadi yang percaya diri, dan juga pribadi yang sangat baik. Adapun prakarsa perubahan diri yang telah dilaksanakan oleh Ibu Melida Saputri sangat berdampak positif bagi siswa dan sekolah. Dengan pengajaran dan pembiasaan tersebut, saya yakin jika terus dikembangkan akan membentuk pribadi siswa yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Kedepannya saya berharap Ibu Melida Saputri dapat melanjutkan untuk menggapai visinya dan sukses untuk pendidikan calon guru penggeraknya. Semoga kita bisa terus memberikan dampak positif terbaik bagi sekolah kita tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.